apa Bang Magin? Gimana? Nah di sini di mana itu ya, bentar ya. Iya, iya. Terus habis itu dimakan gitu loh. Hmm. Iya Pak, iya Pak Pendeta. Di hadis ya, Jadi bukan di Al-Quran ya. Baik-baik. Di mana itu, loh, Bang? kalau Bang Magin. kalau hadis kan mengisahkan kisah nabimu kan, Iya, benar iya. nggak? Silakan. Itu di mana itu, tentang apa? Bentar, bentar saya cari dulu. Eh. Sebelum Bang Magin cari, nggak apa-apa lah aku kasih satu data. Ya, aku terus nggak ke mana-mana, aku di Bible. Nanti Bang Magin jawab aja. Bang, udah ketemu belum? Mungkin. Belum. Oh, belum. Bentar, Silakan. saya cari dulu nih. Wah, baru mau dicari Baik. rupanya. Iya, tapi ya intinya kan ada intinya kan ada datanya gitu loh, bukan kayak kalian yang suka framing gitu. Dan saya harap Iya. ini Kalau aku itu nggak ke Malaysia itu, aku terus ke Bible aja. jangan framing gitu. Silakan. Kalau kamu framing, saya juga nggak ini gitu ya. Benar. Gak apa-apa itu, nanti kita itu. Aku kalau Nah Nabi biasa, kalau bentar, Tuhan ini oke, parah juga. bentar ini. Gak apa-apa kok, itu tentang. Ini ada, udah. Silakan Bang Magin, ada datanya. Gak apa-apa. Oke, nih, oke ya. Udah? Gedein saya dong. Oke, silakan. Kok udah Oke. gimana sih? Gedein saya. Iya. 3793. Loh, gedein saya host, kita baca nih gitu. Buka open cam. Iya, santai, jangan. Ya, Dibuka Bang. Harus Ya, pakai ini. data. Ya. Bukhari 3793. Isnadnya apa? Sohi ya, menurut ijma ulama, sohi. Nah, di sini dikatakan bahwa Sa'id bin Mina dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tatkala panggilan parit pertahanan Kandak sedang dilaksanakan, aku melihat Muhammad dalam keadaan lapar. Karena itu aku kembali kepada istriku menanyakan kepadanya, apakah engkau mempunyai makanan? Aku melihat Rasulullah sedang lapar nih. Maka dikeluarkannya suatu karung, di dalamnya terdapat satu sa atau segantang gandum. Di samping itu kami mempunyai seekor anak kambing, lalu aku sembelih kambing itu sementara istriku membuat adonan tepung. Ketika aku selesai mengerjakan pekerjaanku, aku lalu memotong-motong kecil daging kambing tersebut dan aku memasukkan ke dalam periuk. Nah, ini ya. Setelah itu aku pergi menemui Muhammad. Istriku berkata kepadaku, janganlah kamu mempermalukanku di hadapan Muhammad dan para sahabat beliau. Aku langsung menemui beliau seraya berbisik kepadanya, wahai Muhammad, aku menyembelih seekor anak kambing milikku dan istriku telah membuat adonan segantang atau segenggam gandum yang kami miliki. Karena itu, sudilah kiranya Anda datang bersama-sama dengan beberapa orang sahabat. Maka Rasulullah berteriak, hai para penggali Kandak, Jabir telah membuat hidangan untuk kalian semua. Marilah kita makan bersama-sama. Rasulullah lalu berkata kepada Jabir, jangan kamu menurunkan periukmu dan janganlah kamu memasak adonan rotimu sebelum aku datang. Lalu aku pulang, Jabir pulang. Tidak lama kemudian Rasulullah datang mendahului para sahabat. Ketika aku temui istriku, dia berkata, bagaimana engkau ini? Bagaimana engkau? Dua kali ya jawabku, aku telah melakukan apa yang engkau pesankan kepadaku. Maka aku meluruskan adonan roti kami, kemudian Nabi meludahi adonan itu untuk memberi keberkahan nih. Meludahi ya. Setelah itu beliau menuju periuk tempat memasak kambing, maka beliau meludahi dan mendoakan keberkahan kepadanya. Sesudah itu beliau berkata kepada istriku,
Panggillah tukang roti untuk membantumu memasak. Nanti isikan gulai ke mangkok langsung dari kuali, dan sekali-sekali jangan kamu menurunkan periukmu. Kata itu para sahabat semuanya berjumlah 1000 orang. Demi Allah semuanya turut makan, dan setelah itu mereka pergi, tetapi periuk kami masih tetap penuh berisi seperti semula. Nah, ini Muhammad meludah ke di roti dan daging yang tadi dulu dipotong-potong sama si Jabir itu. Lalu semuanya memakan. Itu ya. Nggak bawa Oke, data baik. hoax ya. Mantap bacaannya. Ya. Itu Bang Magen ya. Oke, jadi bisa aku jelasin pertanyaannya, ya? Baik, ya. Ya, baik. ulama atau Mm-mm. Iya, silakan Pak entar Pendeta. dulu. Kenapa langsung di mute sih? Ini ya Kak Iya, Julia ya. Sudah. Nabi Sudah Muhammad langsung itu dijelaskan. meludah di makanan. Itu Iya, langsung habis itu dimakan. Oke. Oke, Iya, kita iya, buktikan juga nanti ya, kita bawa Yesus Oke, itu Iya, anjingnya. baik. siap, Ini siap. soalan Lanjut, bagus ini ya. lanjut. Luar binasa Bang Magen ya. Saya belajar teruskan ya. Semoga satu hari waras ya Bang Magen. Jadi begini. Kalau Nabi kalau Muhammad saya waras, SAW saya itu waras itu seorang saya nggak manusia. mungkin masuk Diam Islam. dulu, Seorang diam dulu, sebentar Magen. dulu Bang Magen. Iya, iya. Dulu kita buktikan Aduh. bahwa Yesus itu anjing, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah Kata-katanya utusan dijaga Allah, dong, kekasih Allah teman. gitu ya. Kekasih Allah. Jadi dia itu keberkahan ada pada dirinya, apalagi seorang nabi gitu ya. Jadi kalau merujuk pada hadis, harus diketahui hadis ini berpandukan kepada perbuatan ataupun apa yang ucapan, bersandarkan kepada Nabi Muhammad. Setiap apa perbuatan, perkataan, ucapan Nabi itu dicatat oleh para sahabat gitu ya. Jadi para sahabat mencatat nanti ya. Jadi perlakuan Nabi ketika dia memberkahi makanan. Kalau tentang meludahi, wajar Nabi Muhammad seorang manusia yang mulia, ya, diberkahi. Apa yang datang dari Nabi itu berkat kepada seluruh rahmatan lil alamin gitu ya. Itu berpandukan kepada hadis. Tetapi di hadis itu enggak ada untuk mewajibkan ataupun mengharuskan kita ini meludahi makanan sebelum makan, enggak ada. Malah Nabi Muhammad itu selalu mengutamakan kebersihan. Tetapi kalau tentang hadis tadi ya wajar, Nabi itu seorang manusia, seorang nabi yang diberkati. Apalagi dia kekasih Allah. Apa dilakukan Nabi itu ya untuk memberkati. Sebab setiap datang dari Nabi itu berkah kepada orang di sekitarnya. Gitu ya Bang Magen ya. Gampang aja aku menjawabnya itu. Tapi kalau bagi kita ya beda lah. Kita bukan seorang nabi ataupun apa, ya berbeda gitu ya. Berbeda amalan kita sama Nabi. Itu secara singkatnya Bang Magen. Kan? Ini gimana nih, Pak? Mana? Nih, ini siapa ini? Oh, ulama. Itu. Kalau ulama ataupun ahli ulama ataupun orang yang berilmu ya. Orang menganggap dia itu berilmu, ya ada berkah pada dirinya. Itu diajarkan kepada kita. Itu sebab kita menghormati. Itu loh Bang. Ya, Tapi kalau sama berlebihan seperti dia di sini berbeda juga. sama Nabi gitu loh Bang. Jadi kalau Ini. orang yang berilmu, berkah, ada Loh, berkah pada kenapa dirinya. dimatiin Itu sebab kameranya? diajarkan kepada kita kalau kecil-kecil aku dulu kalau ada bekas-bekas minuman Kenapa kan, itu dimatiin diajarkan kameranya, kita mengambil berkah teman-teman? daripada apa Iya. yang diberikan gitu loh Oke, Bang. oke. Pertanyaannya gini, ludah sebentar Bang Magen, kita kan bisa Bertanya mulu kau, bertanya mulu. edukasi ya Bang Magen ya. Nggak apa-apa lah itu kan. Supaya kita edukasi juga Bang Magen. Kalau kan Nabi kan wajar kan Bang Magen ini kan, nggak apa-apa pura-pura kan. santun, tapi nanti Sabar. Ya baik, nggak apa-apa Bang Magen. Kita Itu cuma kan Gini, terima gini. ataupun Bahwa tidak ya Yesus bukan urusan mau kita Oke, Bang Magen ya. oke, nggak Apa ya? apa-apa. Kita bahas Yesus dan Muhammad, akhlaknya aja. Sebentar Bang Oke. Magen, bentar. Gimana? Udah, Boleh kamu, Bang Magen, boleh ya. kamu nggak usah bawa Yeskiel. Kamu Sebentar buka Bang di. Magen, gimana sih Bang Magen ini? Bang Magen gimana? Dengan aku gampang kok, diskusi sama aku itu simple Iya, kok. sama. Diskusi sama saya tuh juga gampang sebenarnya. Tapi sabar ya Bang Magen ya, nggak apa-apa kok. Ini jangan takut lah, ini gampang kok. Udah, jelasinnya. itu buat Bener kan? apa? Apa nggak baik, jijik? gini Bang Magen ya. Ya, Apa iya nggak deh Bang Magen jijik? ya. Ini kan di Bible, aku nggak ambil mana-mana nih. Nggak Ini apa-apa. banyak yang sebentar dulu Bang Magen. Masa nggak kenal aku? Aduh. Udah kenal Jadi kan kamu, Bible kan makanya banyak orang aku nggak anggap mungkin Bible. kasih kamu Kayaknya ini Pak bernarasi. Pendeta ini dia belum kenal ini kayaknya. Mana sih Kristen ini? Anas ini Marah kan nih orang kalian ini. Malaysia. Nanti gue bilang kalian bodoh Anas Kristen ini pendeta cuma kalian dulu- marah mengatakan aku menghujat. Aduh. Iya. Boleh meludah di dalam makanan. Apakah boleh meludah di dalam makanan? Terus habis itu dimakan sama orang lain.
Apa nggak Eh, jijik diam, kalian? ya. diam dulu anak anjing. Diam dulu, sabar. Nah, Gantian loh. makan. Oke, Iya, baik, iya, nggak apa-apa, iya, nggak iya. apa-apa. Mungkin begini Bang Magen ya. Nggak Mantap, apa-apa, Bang mantap, Magen. mantap, Kalau anak Bang Magen anjing nggak ya. bisa jawab, nanti tanyakan Makasih, juga anak kepada manusia. pendetanya ataupun pastor. Nggak apa-apa kok. Aku menunggu jawaban. Nggak apa-apa ini, gampang. Jadi aku terus ke Bible ya. Ini banyak Kristen ataupun teman-teman juga ngomong padaku, Bible ni Tuhannya pengotor lah. Yesus ni pengotor, kan? Apa nih kan? Malah ada perintahnya ini pengotor. Kalau buka aja Bible isinya tai, kan? Kalau buka Bible ni isinya tai. Ini apa nih Bible, nah kan? Apa lah ini bisa dijawab kan? Gampang kok. Cuma aku membaca ini salah satu aku ambil ya Bang Magen ya. Di YSKL 4 titik bertindih 12. Di sini katakan apa? Ini kan perintah, ini Bang Magen nanti jawab ini perintah Yesus ataupun bukan gitu kan. Kalau perintah Yesus, nah pengotor banget Yesus ini. Ya kan? Ya sebab ini kan pernah dilakukan juga oleh teman-teman Kristen. Sebab ini perintah, masa suatu perintah Tuhan itu enggak baik kan? Segala perintah Tuhan kan baik. Mana ada perintah Tuhan enggak baik kan? Jadi harus Kristen, kalau aku perhatikan ini Kristen harus melakukan gitu kan? Kita baca ya. Jadi sekali 4 titik bertindih 12 ya. Ini kan perintah Tuhan nih. Makanlah roti itu seperti roti jelai. Nah, yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Nah, malahan yang sudah kering. Jadi kalau teman-teman Kristen ini adalah satu perintah Tuhan. Mungkin kalian pun belum baca Bible ya. Jadi akulah bacakan kepada kalian. Jadi mungkin Bang Magen bisa menjawab. Ini adakah perintah Tuhan memerintahkan kalian Kristen untuk memakan roti jelai dan dibakar di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini salah satunya. Sebelum aku tampilkan ayat-ayat Bible yang lain yang Tuhannya Kristen ini pengotor. Yesus ini pengotor, kurang ajar dia menurut data Bible. Itu ya Bang Magen ya. Gak apa-apa lah, jangan nangis Bang Magen. Ini aku hanya membaca. Silakan Bang Magen menjawab. Ini penting ini menjawab ini. Silakan. Ya, aturan kan gini, kita kan lagi bahas Muhammad dengan Yesus. Itu Yeskiel itu. Hah? Kenapa sih? Loh, ini hinaan, aduh. Diam dulu Mbak Rati diam. Oke. Mbak Rati dia. Mbak Rati coba klik di Google. Mbak Rati klik aja di Google. Sebentar Pak Magen. Sebentar kita tunjukkan lagi Tuhanmu itu ngentok keledai. Masa Bang Imbulan Ya ada ampun. datanya Bang Imbulan? Mana sih? Ada loh Bang. Ada. Nah, Kita tunjukkan. Ya ampun, gini loh percaya kualitas aku Islam data ya. Bang Imbulan, data. Ya. Tolong ditampilkan Pak Pendeta datanya. Boleh tampilkan aja. Ya, sebentar, Itu sekalian sebentar, Mbak. sama apa namanya manuskripnya. Bentar. Hah? Kok kaum Nasrani? Karati, sabar dulu ya Bentar, Karati ya, Karati. Iya. Nah, bentar Kita dulu mau tampilkan dulu. saya mau jawab Karati. dulu Yeskiel ini. Bentar dulu ya. Karati, sabar dulu ya. Digin, maaf, Loh, kok maaf. menghina? Nggak ada Karati. menghina di sini. Pak Pendeta, tolong dong Pak Pendeta tampilkan datanya. Bentar ya, saya jawab dulu Yeskiel. Yesus Bisa itu nggak saya ngentot jawab keledai. Yeskiel dulu? Pak Pendeta coba Satu, dong. biarkan ini Pak Pendeta sama Bang Magen aja satu hak. Yang Pak lain Iya. diam aja ya. Pak Gitu. Pendeta, Oke, tunjukkan datanya silakan dulu. Pak Pendeta sama Bang Magen. Bang ya. Magen Oke. iya, yang lain ini dulu ya, Ya, demi supaya dulu, Nela. nggak kemana-mana gitu. Oke, silakan Iya. Bang Magen dijawab itu. Apa-apa? Iya, jadi di sini yang dibahas sama Yeskiel ini tentang perikopnya itu lambang pengepungan kota Yerusalem. Loh, kenapa ketawa? Ini boleh nggak dijawab ini? Silakan Bang Magen. Jangan menghujat dengan ketawa ke TV. Diblokir host yang ketawa. Iya. Saya akan turunkan yang ketawa, Ya. jangan ketawa, Tolong jangan menghujat, Jangan kita ketawa. diskusi aman aja nggak apa-apa. Ya silakan Bang Magen. Ini Tuhan ini pengotor sangat. Kenapa ini Bang Magen? Silakan. Loh, justru Tuhan itu menyuruh Tapi sebelum itu Bang mengawini Magen, anak itu kecil itu perintah Yesus itu ataupun sebenarnya bukan nggak Bang boleh. Magen? Itu gitu. dijawab dulu Bang Magen. Perintah Yesus bukan itu. Hah?
Perintah Yesus bukan? Iya, Yesus itu sang firman yang Nah, baik. jadi Silakan, Bang Magen, satu jelasan. sebelum abad pertama itu namanya apa namanya itu. Jadi Enggak, dijawab aja Yesus itu kenapa Yesus adanya ini abad pengotor pertama. banget gitu abad loh Bang pertama. Magen. Bang Magen. Hah? Itu aja dijawabnya. Kenapa? Dijawab kenapa Yesus itu pengotor gitu loh, mengajarkan pengotor gitu loh. Busuk-busuk. Baik. Loh, di situ roti itu dibakar, dimakan nggak? Ya ada perintahnya masa habis kalau Di nggak mana, dimakan mana? ngapain di itu? Hah? Ngapain itu? Roti jelai itu untuk apa? Iya, kamu baca dari ayat 1 dong, ayat Silakan, satunya. dijawab aja nggak apa-apa kok. Aku Iya, udah baca dari kalau kejadian. kamu- Kalau Bang kalau Magen mau kamu baca baca- dari kejadian sampai ke Wahyu pun nggak apa-apa kok. Oh enggak, kan gini ya, Alkitab itu bukan Ya, ya. seperti Quran yang loncat-loncat ayatnya kayak kadal gitu kan. Nah, Ya, ya, silakan. kalau di Yeskiel ini, kalau mau tahu semua isinya itu, mau tahu maksudnya, itu harus dibaca dari ayat 1 sampai ayat 17 gitu, Tolong nih Pak. yang ketawa nih siapa? Tolong Bang Magen sudah menjawab ya. Iya, Biarpun jangan- nggak jangan apa-apa, ada biarpun dia ketawa ya, mutar-mutar jangan ada ke mana-mana ketawa, nggak jangan ada apa-apa kita ketawa, mendengar ya. kok. Tolong jangan menghujat dengan framing ya. Nggak apa-apa kok. Iya. Mana sih? Silakan Bang Magen, nggak apa-apa kok. Kenapa? Enggak, ini ada yang mengatakan Bang Magen menjawab yang di typing di bawah. Bang Magen mutar-mutar jawabannya. Tapi nggak apa-apa kok kita terima. Silakan Bang Magen. Jawab kenapa terima, ini gimana? Yesus ini mengarahkan terlalu kotor, pengotor gimana gitu. Tolong di bawah. Jadi biar ini- aja Bang Magen ini- jawab kok. Nggak apa-apa kok. Jadi kamu kalau baca sejarahnya Jangan. Israel, Bang makanya Magen. kalian ini kan nggak ngerti, nggak paham sejarah. Ini hukuman terhadap Bang orang Magen nggak Israel. nangis kok. Ini tolong diblokir yang di typing di bawah Bang Haji. Bang Ini Magen nggak hu- nangis kok. Iya, iya, Dia iya, menjawab betul, kok. betul. Ini Jadi hukuman begitu sih. terhadap orang Israel gitu loh. Iya, Yang silakan, Bang Magen. sudah menyembah Jangan berhala. nangis, Makanya jangan dibaca nangis. di ayat pasal 3 dan sebelumnya itu orang Israel itu sudah diutus beberapa nabi. Cuman kan mereka ini tetap membangkang melawan Tuhan. Makanya di sini Tuhan ini menegur mereka. Gitu. Jadi Tuhan di sini menegur mereka. Makanya di sini di ayat 15 diketuk. Jangan muter-muter kayak anjing. Bentar dulu. Ini Di tolong, ayat Bang, 15. diblokir typing Bentar di dulu di bawah ayat tuh. 15 Dia baca mengatakan dulu. Bang Lalu Magen firman-Nya mutar-mutar kepadaku, jawaban. Biarlah Bang Magen jawab lihatlah. kok. Jadi si Nah, Yeskiel ini Ngapain? ditugasi Tuhan untuk menegur orang Israel. Nah, bukan disuruh untuk meludah ke dalam roti dan makanan untuk dimakan sama orang gitu loh. Ini teguran. Ini teguran gitu ya. Nah, beda dengan ini. Beda dengan Al-Baqarah 223. Nah, di situ dikatakan bahwa boleh menggauli Bentar, Bang di Magen. istrimu itu Bang lari Magen. dari dubur. Sebentar, gitu, Bang Bang. Magen. Bang Magen. Nih, Berarti di bentar ya. SKL tadi itu perintah Iya, Yesus Yeskiel ya, itu Bang Magen ya? itu tentang Ya. teguran. Kamu nggak Bukan, paham, bukan, makanya maksudnya saya itu bilang. perintah Yesus atau bukan Makanya gitu. saya bilang kamu baca dari ayat 1. Nih, nggak usah Sebentar, baca Bang dari Magen. kejadian. Yang kutanya Di itu ini perintah Yeskiel, Yesus ataupun ini ada bukan? perikopnya loh. Ini Yeskiel ini ada perikopnya. Ya yang Di kutanyakan itu perintah bentar Yesus dulu, atau jangan bukan? dimatiin, jangan dimatiin, Gimana? jangan dimatiin. Gimana? Makanya di sini saya bilang, di sini Iya, iya, dikatakan di sini ada teguran. Iya, yang kutanyakan itu perintah Yesus Nomor untuk ayat manusia 12 ataupun doang. bukan gitu loh. Yang Beda kutanya. dengan hadis yang tadi saya bawa teguran apakah ini di Ya, sebentar. di Sahih Bukhari 2793. Yang ditanya itu Teguran perintah apa Tuhan ini? ataupun bukan? Teguran Bang Magen? apa Nanti ini? kita akan ke sini nggak Oke. apa-apa ya. Sama kan dengan bersangkut paut juga Al-Baqarah ya, Bang Magen, ya, nggak apa-apa ya. 223 nih, Al-Baqarah Kalau menurut 223 ayat surah ini kan kita Sapi ya. bacakan ini, bentar ya. Sebentar Bang Magen, bentar, dikit ya. Jadi singkat di SKL Nomor 4 ini nomor sebelah sini punggung kan. 2 Ya, Nomor sebentar punggung dulu dua. Bang Magen. Aduh, gimana sih? Al-Baqarah 223 Diskusi baik-baik nomor aja lah, nggak punggung apa-apa 2. kok. Kita kan kondusif di sini. Nggak ada apa Di kan? sini Jangan takut lah, nggak apa-apa kok. boleh menggauli istrimu Jadi- dari mana saja kamu kehendaki. Nah, kita baca Oke, tafsirnya ini udah di selesai sini. ya. Bang Magen ya, nggak apa-apa ya. Mungkin kita ke topik lain Bang Haji. Ini dikatakan tentang ini bahwa kita boleh menggauli bulan menggauli ini kayaknya. Mungkin pada keledai dubur. juga lepas ni kayaknya. Nih, istrinya pada Saya- dubur. Al-Baqarah Bukan, bukan Bang. Kabur dia kabur. Kabur. Aduh, gimana sih?
Aku udah bilang di Komalnya Bang Anci ini harus kondusif. Kalian gimana? Kabur dia. Kenapa kabur anjing tadi itu? Kenapa kabur anjingnya? Kenapa kabur Jadi kan kita anjingnya? tanyakan Masa di anjing sini, sebenarnya ini kan pengotor kalau aku perhatikan ya teman-teman. Pengotor masa perintah Tuhan kepada manusia. Katanya ajaran kasih ini bukan kasih ini kasih kotoran. Kasih. Kan? Ini bukan mengasihi ini kalau aku baca ini Kristen betul. Masa mengarahkan perintah kepada manusia harus membakar roti jelai ini di atas kotoran manusia? Berarti kalian mengatakan Tuhan itu ada perintahnya semuanya baik-baik. Berarti ini perintah yang baik loh bagi kalian, harus membakar roti jelai di atas kotoran. Gimana? Kan? Ini kalau aku baca-baca ini Bible ke apa? Gitu ya. Nah, jadi kalau menurut tadi yang ditanyakan tentang meludahi, nah itu dijadikan dalil supaya kita itu mengambil berkah. Kalau Nabi wajarlah, dia seorang Nabi kok, ada perlakuannya itu yang memberikan berkah gitu ya kepada seluruh umat manusia. Itu sebab Nabi itu rahmatan lil alamin gitu ya. Sama kalau alim ulama dan sebagainya. Berbedalah kalian itu kan udah nyembah manusia, gimana mau ngambil berkah daripada kalian? Apalagi dikatakan Paulus itu rasul-rasul ngajak nyembah latu-latu, gak ada berkah pada dirinya. Berbedalah kalau Nabi, tetapi dasar hadisnya itu enggak ada mengharuskan, mewajibkan kita sebagai umatnya ini ingin makan meludahi, enggak ada. Itu khusus untuk Nabi, sebab Nabi itu seorang yang memberikan berkah. Dia itu berkah. Semua yang ada pada diri Nabi itu berkah, gitu loh. Itu artinya Oten, betul. Parah. Ini kalau ini berkah apa ini? Ini berkah apa ini kalau kita baca ini? Ini berkah untuk apa ini? Kan? Yeskiel 4:12 ini. Masa merintahkan manusia begini? Ini bukan ajaran kasih, Newton, betul. Aduh, berkah kasih kotoran. Apa nih kalian Kristen ya? Mungkin begitu ya, secara singkat Bang Magen ya. Jangan menghujat Pak Pendeta ya, pakai data. Iya, tolong Jangan menghujat diblokir. ya. Iya, benar. Jangan menghujat ya. Baim Bulan, akunnya udah bangkit, Baim Bulan? Belum. Belum, sebentar malam baru bangkit. Oh, ini akun belum itu. Akun baru ini. Oh, malam tadi padahal enak itu. Malam tadi itu padahal enak itu. Bang Enci tadi ada satu domba Raja-raja masuk. ini siapa sih? Bisa perkenalkan diri enak dulu. Itu Pak Pendeta semalam Ya. ada Oten kan yang mau belajar. Iya, bukan enak, dia tuh ngeyel ke caranya itu. Tapi enak lah sama dia. Nah, rungkat kurang ajar. Baim Bulan. Kena band. Ada kena ban satu hari ya. Padahal enak Satu itu hari. dibawa alur kemana-mana gitu kan. Nah, itu bagus itu. Iya. Ini Pak Pendeta ada yang minta kan ada DM dari ini ternyata kita ini sudah sampai di Hong Kong sebenarnya. Ada di Hong Kong. Katakan boleh nggak Bang Ambulan kita live-kan di YouTube. Saya bilang tunggu dulu saya sampaikan dulu sama Siap, teman-teman. Ya bisa lah, apa masalahnya? Bisa. Supaya apa? Supaya pelayanan kita, penginjilan kita ini ya bisa tersebarkan ke seluruh dunia sebab perintah Yesus beritakan Bible kepada seluruh makhluk. Iya, ini raja-raja ini siapa sih? Bisa perkenalkan diri dulu. Oh, belum tahu dia Pak Pendeta. Pak Pendeta coba perkenalkan diri dulu. Ini jemaat baru ini. Jemaat baru. Iya, aku mau kenalan dulu. Mau kenalan, dia mau kenalan. Iya, iya. Dede. Ya. Ini mau kenalan Pak Pendeta. Ini jemaat baru satu nih, Siapa? Pak Pendeta. Ini di samping saya ini. Oh, belum kenal. Nah, kita selu-selu aja ya, bisa ya, supaya Ya. kita teredukasi. Ini pagi-pagi pun ini hari nggak ada kerjaan juga ini. Jadi nyari-nyari. Tadi aku masuk ke Komaloten tadi itu ketemu si Magen itu tadi itu. Itu kan. Dia di bawah mau naik nggak bisa kan, gelepak di bawah dia. Aku di Komaloten kan, di Komaloten yang tadi ada satu Komaloten namanya apa, otentik kan. Otentik. Iya. Aku pula yang ngajarin dia Bible kan, yang di bawah Kristen panas, aku pula buka data ngajarin Kristen. Bahas Nabi gila, aku bawa Tuhannya gila. Nah, pelangak pelongok Kristen gitu.
itulah kalian ya. Udah aku bilang Bible dibaca, Bible dibaca. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Salon haleluda, pendeta besar. haleluda haleluda, puji Puji tukang. tukang. Fi. Ya begitulah ya, nggak apa-apa lah. Itu mungkin sebatas. Oh belum kenal, ada yang belum kenal ya. Bang Suga gimana Bang Suga? Ini hari pagi aktivitasnya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Tapi ini Pak Pendeta Ya. besar, ada orang DM terus saja, saya dari Aceh kan, terus Nah. berangkat ke Medan. Jul, bentar bang. Ya. Jul, momot ya. Ya, siap. Oke. Kalau akun baru jangan dinaikin, nanti kasihan Pak Pendeta di report lagi ya. Cek akun dulu. Ini baru bangkit loh ini. Ini baru bukan baru bangkit sih. Aku banding Bang Haji. Banding bisa. Oh. Ini baru ini akun ini. Raja-raja ini kan kemarin Gini. kena itu. Iya. Gini kalau nggak bisa banding, banting. Nah, itu dia. Ya gimana Bang Suga? Iya, ini pertanyaan titipan ini dari negeri Aceh ini. Nah, jadi gini pertanyaannya. Dia penasaran di Yeskil 16 nomor 24 sampai 25 itu. Nah, saya pun nggak paham maksudnya itu apa Pak Pendeta besar. Mohon pencerahannya Pak Pendeta. Apa tentang apa itu? Coba. Tentang perenggangan-perenggangan itu, Pak. Mengangkang itu. Kalau lebih detail ini harus dicek dulu. Bab Bible itu nggak bisa kita jelasin dengan sesuka hati ya. Harus kita berpandukan daripada perbincangan antara uskup-uskup besar. Jadi harus kita Yeskel 16, 24 hingga 25 gitu. Iya, Pak. Ini ya. Yeskel 24. Yeskel 16 ini. Engkau membangun bagiku tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. Pada setiap persimpangan jalan, di jalan dengan merenggangkan kedua pahamu. Nah, ya itu. Merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat. Sehingga persundalanmu semakin bertambah ini ya, di atas ini ya, bertambah-tambah. Nah, ya, jadi kalau tentang ini ya itu ya merenggangkan itu Bang. Ini sebab Bible ini enggak lagi dari jauh daripada sundal bolong gitu. Banyak, memang ada perintahnya. Kalau kita membaca di Hosea 1, sebab Kristen ni kalau mereka enggak bisa dipisahkan daripada sundal bolong dan sebagainya gitu loh Bang. Contoh kalau kita membaca di Hosea ya, Hosea 1 itu kan, Hosea 1 titik bertindih 2. Memang perintah Tuhannya begitu, banyakkan di Bible itu. Hosea 1 nomor 2 ini ya. Nah ini. Sebab di Bible memang begitu kok. Perintah-perintahnya jelas untuk bersundal, berzina, sundal bolong. Ya. Hosea 1, 2 ya. Ketika Yesus kalau Kristen ni, kurang ajar ni, mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kau inilah seorang perempuan sundal dan peranaklah anak-anak sundal. Nah, jadi kalau di Kristen itu jelas ada perintahnya. Sebab kalau di SKL yang abang tunjukkan tadi, ya memang itu perintahnya buat jalan, pesundal duduk tepi jalan, yang ngangkang. Gitu. Kalau di Bible itu ya, di Bible tentu kita baca di Hosea 4:14. Sebab kalau bersundal itu enggak ada hukumannya. Ini, Yesus tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Nah, ini menurut Bible itu. Kalau data di Bible itu ya. Sama kalau kita malahan Yesus itu membela pesundal, ya. Yesus itu membela para pesundal. Jadi perintahnya jelas di Bible itu supaya orang Kristen ini harus bersundal, ya loh. Untuk masuk ke syurga duluan tu harus mereka ini bersundal bolong ini ya, di Matius 21:31 ini kan. Mana? DB ya. Ini
Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi ada perintahnya di Bible. Nah, kalau di Islam itu surga itu penuh dengan bidadari, gitu ya, enak mata memandang, gitu ya. Nah, kalau di Kristen berbeda, penuh dengan pesundal. Gitu. Sundal bolong apa semua ada di Kristen itu. Jadi kalau berbeda ya kalau di Islam sama Kristen gitu ya. Kalau di Islam itu di surah Al-Isra ayat ke-32 itu mendekati zina pun nggak bisa, apalagi berzina, gitu kan? Kalau di Kristen ya bisa-bisa aja, nggak ada hukumannya kalau di Kristen. Sebab kalau pergi ke negara-negara yang itu HIV itu ya tinggi peningkatannya, itu kan di negara-negara mayoritas Kristen. Sebab ini bisa, nggak ada hukum bagi mereka itu berzina ya bisa-bisa aja. Kadang-kadang tepi-tepi jalan itu ya di negara-negara itu ya mobil-mobil bergoyang itu ada aktivitas dalam mobil, ada aktivitas dalam mobil sedang melakukan aktivitas gitu ya. Nah, mungkin begitu Bang Suga kalau ayat itu sih. Silakan. Oh jam 12 juga ya. Mungkin gitu. Bang Haji, semuanya aku pamit mau nyiapin anak aku dulu sekolah ini. Jam 12 sudah aku. Aku pamit nanti kalau ini bisa aku gabung-gabung lagi bisa ya, Bang Haji ya. Semuanya. Ya siap, siap. Mbak Julia, Oke, Pak Pendeta. nyanyilah tadi aku ingat mau nyanyi tadi. Ada Mbak Magen. Aku pamit ya, semuanya ya. Nanti kalau bisa aku gabung lagi. Bang Haji di WA aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Oke, aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Jemput anak Pak Pendeta. Ya, nanti di jalan Pak Pendeta lihat kiri kanan jangan lupa nanti ada yang merenggangkan pahanya tuh Pak Pendeta. Waduh. Udah lama Bang Acin buka komal Bang. Maksudnya hari ini Bang? Iya hari ini. Tadi itu karena si Jul mau konser, dia mau konser, makanya saya buka komal. Dia mau konser sambil makan ikan bakar, nggak tahu pokoknya nggak jelas kiri kanan muka belakang kiri kanan. Itu kalau si Jul dia tadi mau konser, konser lah dia kan. Ya, konser lagi kok Jul. Aduh. Aduh, sabar ya. Pasang soundcard lagi aku nih. Iya kan suaramu kan emas campur beling. Kan? Iya. Allah. Ya sambil buat kopi buat lanjut. Oh, mana Jul?
Si Jul disuruh konser Jul, konser. Hanya satu aku. Tes, tes, Hmm. tes, tes. Jul, aku titip Ya. Komal dulu Jul ya. Kau nyanyi, aku Oh. mau makan dulu. Oh iya Bang Anti. Oke. Kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa, namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang, ditelan kegelapan malam. Malam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Terbayang lambaiannya salju terbakar kehangatan. Dunia dipenuhi warna berseri bunga cinta. Kita yang terlena hingga musim berubah. Mentari menyepi, ternyalalah api cinta. Dia Isabella, lambang cinta yang larang, terpisah kerana adat yang berbeda. Cinta gugur bersama daun-daun kekeringan.
cinta yang lama terpisah karena adat yang berbeda. Cintaku bersama daun-daun berkeringat haluan. Hidupku terpisah dengan Isabella, tapi aku terpaksa demi cintaku Isabella. Moga dibukakan pintu hatimu untukku. Akan terbentang jalan andainya kau setia, oh Isabella. Assalamualaikum Bang Datuk. Assalamualaikum Bang Datuk. Bang Datuk. Sofia dan Pak Sofia. Kita tunggu hostnya yang hostnya lagi makan. Seger-seger kan? Terus jadi kapan bisa dipetik? Muah maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi konser dulu aku Bang Datuk ya. Bila cinta didusta, hati mulai gelisah, hilang kekasih hati, hidup jadi merana. Insan jadi idaman, ini dimilik orang, cinta yang diimpikan putus di tengah jalan, terpaksa mengalah. Mengapa menyinta, andainya tak setia, tak usahlah bercinta jika hanya berpura. Bila hati dah jemu, mulai berpaling pada, tak pernah dipikirkan orang yang ditinggalkan. Tersiksa sayu pilu. Merayu-rayu, ingin kembali, meratap sayu. Tidak mungkin orang simpati menoleh pun tak sudi. Andainya ditakdirkan cintamu didustai, pastinya kau mengerti siksanya perpisahan. Hanyalah ditemani sesalan. Bintang yang aku nyanyi.
andainya tak setia, tak usahlah bercinta. Jika hanya berpura, bila hati dah jemu, mulai berpaling tada, tak pernah dipikirkan orang yang ditinggalkan. Tersiksa sayu pilu. Merayu-rayu, ingin kembali, meratap sayu. Tidak mungkin orang simpati menoleh pun tak sudi. Andainya ditakdirkan cintamu didustai, pastinya kau mengerti siksanya perpisahan. Hanyalah ditemani sesalan. Sik. Ya Bang Datu. Bang Datu gimana kabar Bang Datu? Alhamdulillah. Lama nggak jumpa nih Bang Datu nih. Bentar, aku feedback, aku turun sebentar dulu. Iya, iya. Hanya rendah. Download Kredivo sekarang. Ngapain aja sih sampai kotor gini? Bersih. Sekarang Moh maki. Ya. Coba. Coba Bang Datu. 1, 2, 3. Enggak, udah enggak. Ya kenapa Bang Datu? Oh iya. Ini oke. untuk Julia. Jadi benci semua karena cinta. Manis di bibirmu, lembut suaramu, aku terpedaya. Semua yang rasa dan seluruh hatiku bila ku tatap wajahmu yang begitu seakan ku tak percaya sampai hati kau tekan melihatku di sini berteman sepi. Aku
hatiku segini sudah suratan. Bila ku tatap wajahmu yang begitu lembut, seakan ku tak percaya. Sampai hati kau tegang melihatku di sini berteman sepi. Namun untuk kapan ku harapkan diri, makin ku makin tersiksa. Walau begitu dalam rasa cinta di hati, lebih baik sendiri. Walau begitu dalam rasa cinta di hati, lebih baik sendiri. Ya, untuk Mantap, mantap. Bagus suaranya Bang Datu. Nah, enggak ada. Udah. Lanjut, lanjut. Baru kali ini aku dengar Bang Datu nyanyi. Nyanyi aja. Simpan cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Telah lama udah ada pelayan seorang insan, semoga bersamamu ceria hidupku. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangku tetap utuh untukmu. Hanya ku minta darimu, setialah selamanya sehingga abadi. Cinta ini sayang, itu ku doakan. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangku tetap utuh untukmu. Hanya ku minta darimu,
ialah selamanya sehingga abadi. Cinta ini sayang, itu ku doakan. Mungkin akan terjadi kehancuran cinta kita, andainya hatimu seperti hatiku, andainya hatimu seperti hatiku. Lanjut Ya. yang lain. Lanjut Bang Dato. Soalnya hostnya nih lagi makan. Kalau aku seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam, ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Langkahkan kakiku buat sebuah hati kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci dalam cinta? Adakah cintamu? Seberkas cahaya terang menyinari hidupku, sesejuk nembun-nembun di pagi hari, dambaan besar di dunia ini. Seberkas cahaya terang menyinari hidupku, sesejuk nembun-nembun di pagi hari, dambaan besar di dunia ini.
Lanjut. Aku pikir tadi ada Dedi Dores, kalinya ada Dedi Tergores kayaknya ya. Iya. Iya, mantap suaranya Bang Datu nih. Aku pikir dia selama ini cuma bisa menghujat ya. Ternyata dia bisa nyanyi. Ya. Ini Dedi menggores luka ini, Dedi menggores luka. Dedi menggores. Menggores luka. Lanjut. Lanjut. Aku masih tarik nafas Bagus masalahnya. Es air mata basahi pipiku di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, akan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Bayang tanganmu iringi langkahku, terbesit hanya di hatiku. Akankah dirimu kan tetap milikku saat kembali di pelukanku? Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Lalu ku jaga, akan ku lepas lamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat ku jauh darimu.
kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat sayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, akan ku lepas lamanya. Hilangkanlah keraguanmu, ada diriku di saat ku jauh darimu. Wow. Kau itu campur curhat ya kayaknya. Ya, campur curhat. Iya. Bisa. Anci, aku jemput anakku dulu ya. Tadi ya. Anak kita. Iya. Ada. Sesaknya nafas di dadaku mengenang percintaan kita. Dapatkah kita meneruskan impian dan harapan cinta? Hatiku Saya kayak keselak pulang. Tarik sih. Lanjut. Ini ayam betutu. Sesaknya cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku telan lautan badai.
cintaku padamu, teguh untuk ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Nyanyikan lagu cinta, walau sedih duka, kita takkan berpisah. Andai bisa laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Andai dipisah api dan bara, Kamu takut? Kamu takut? kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Walaupun emas permata, beribu kau kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Kasih, sungguh kejam hatimu pada diriku, rupanya sudah biasa kau mengkhianati cinta. Air susu kau balas air tuba. Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta. Walaupun emas permata, beribu kau kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Kasih. Ya dulu Pak.
boleh Herman, boleh Herun. Ayo.